Ivan Rakitic memberi peringatan penting untuk Lamine Yamal soal tekanan di level sepak bola top. Menurut mantan gelandang Barcelona itu, Yamal harus benar-benar paham bahwa karir yang naik cepat juga punya konsekuensi. Rakitic mengakui perkembangan Yamal sangat luar biasa, tapi ia mengingatkan bahwa perjalanan karir panjang masih penuh naik turun. Sebagai pemain yang pernah 6 musim di Barcelona, Rakitic tahu beratnya ekspektasi di klub sebesar itu. Ia paham bagaimana pemain muda bisa cepat jadi pusat perhatian, lalu harus menghadapi resiko cedera dan tuntutan tampil sempurna di setiap pertandingan. Pesan Rakitic untuk Yamal sederhana, tetap tenang, fokus pada proses dan jalani karir dengan ritme sendiri tanpa terbebani perbandingan dengan bintang-bintang sebelumnya. Inter Milan resmi ikut dalam persaingan mendapatkan winger Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Mereka harus beradu cepat dengan Manchester United yang juga meminati pemain berusia 23 tahun tersebut. Menurut kabar, perwakilan Adeyemi sudah melakukan kontak awal dengan kedua klub. Ini menunjukkan bahwa peluang Adeyemi untuk meninggalkan Dortmund semakin besar. Situasi di dalam klub yang sedang memanas serta kontraknya yang belum jelas membuat masa depan Adeyemi menjadi salah satu rumor transfer paling menarik di Eropa. Walaupun kontraknya bersama Borussia Dortmund sebenarnya masih berlaku hingga Juni 2027. Nama Adeyemi pun kini semakin hangat dibicarakan sebagai salah satu target utama di bursa transfer Januari. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan akan kembali mencoba merekrut bek Crystal Palace Marc Guehi pada bursa transfer Januari mendatang. The Reds membutuhkan tambahan pemain belakang berkualitas sehingga mereka bergerak lebih cepat. Musim panas lalu, Guehi sebenarnya hampir pindah ke Liverpool setelah mencapai kesepakatan pribadi. Namun transfer itu batal pada hari terakhir bursa karena Crystal Palace tidak menemukan pengganti sang pemain. Menurut laporan Sky Sports News, Liverpool kini siap mengajukan tawaran baru pada paruh musim ini. Guehi pun kembali menjadi salah satu target utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Menurut laporan dari Sky Sports, Ajax Amsterdam sedang berada dalam tekanan besar untuk mempertahankan Yordi Mokio, salah satu talenta muda paling menjanjikan di klub. Manchester United dan Newcastle United dilaporkan tengah memantau situasi bek muda asal Belgia tersebut. Manchester United bahkan melihat Mokio sebagai pemain yang cocok dengan proyek baru mereka. Namun keputusan sang pemain disebut akan bergantung pada jaminan menit bermain yang bisa ia dapatkan di klub manapun ia bergabung. Saat ini Mokio masih terikat kontrak dengan Ajax hingga tahun 2027, tapi masa depannya mulai menjadi sorotan di bursa transfer. Fullback Paris Saint-Germain Achraf Hakimi resmi meraih gelar pemain terbaik Afrika 2025 dalam acara penghargaan yang digelar di Rabat, Maroko. Ia menjadi pemain belakang pertama yang memenangkan penghargaan ini dalam 52 tahun terakhir. Hakimi mengungguli dua bintang besar Afrika yang berposisi sebagai penyerang. Mereka adalah Mohamed Salah dan Victor Osimhen. Prestasinya dianggap pantas karena musim lalu ia berhasil membantu PSG meraih 5 gelar. Piala Super Prancis, Piala Super Eropa, Ligue 1, Piala Prancis, dan Liga Champions. Musim gemilang ini membuat Achraf Hakimi menjadi pilihan utama untuk meraih penghargaan pemain terbaik benua Afrika tahun ini. Virgil van Dijk memberi sinyal bahwa Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi turnamen terakhirnya bersama tim nasional Belanda. Hal itu ia sampaikan kepada rekan-rekan setimnya di ruang ganti setelah Belanda memastikan tiket ke Piala Dunia. Kapten Liverpool tersebut mengatakan bahwa ia bangga bisa memimpin Belanda dan sudah tidak sabar tampil di putaran final untuk membuat tim meraih kesuksesan. Meski sudah berusia 34 tahun, Van Dijk masih menjadi pemain andalan baik di klub maupun timnas. Ia pun diyakini masih mampu tampil di level tertinggi untuk beberapa musim ke depan. Lionel Messi mengungkapkan bahwa ia dan keluarganya berencana kembali menetap di Barcelona setelah masa bermainnya di Inter Miami berakhir. Dalam wawancara eksklusif dengan Sport, peraih 8 Ballon d'Or itu menceritakan momen emosional saat ia berkunjung ke Camp Nou pada suatu pagi, sebuah tempat yang sangat ia rindukan. Messi menegaskan bahwa jarak tidak pernah mengurangi rasa cintanya kepada Barcelona. Ia bahkan mengatakan bahwa suatu hari nanti ia akan kembali ke stadion tersebut sebagai seorang penggemar, duduk di tribun dan mendukung klub yang sudah menjadi bagian besar dalam hidupnya.
Gabriel Jesus kembali memberikan klarifikasi soal masa depannya di Arsenal di tengah rumor yang menyebut ia bisa kembali ke Brazil untuk bergabung dengan Palmeiras. Striker 28 tahun itu menegaskan bahwa fokus utamanya tetap bersama The Gunners. Jesus belum bermain sejak mengalami cedera ACL pada Januari lalu dan hingga kini Mikel Arteta belum memastikan kapan ia akan kembali merumput. Meski isu kepulangannya ke Palmeiras terus muncul, Gabriel Jesus memastikan bahwa prioritasnya adalah pulih dan membantu Arsenal. Saat ini, ia masih terikat kontrak dengan Arsenal hingga tahun 2027. Menurut Daily Mail, Manchester City berencana membuka pembicaraan kontrak baru dengan Phil Foden dalam waktu dekat. Masa kontrak gelandang serang berusia 25 tahun itu tinggal 18 bulan lagi. Setelah tampil kurang maksimal musim lalu, Foden kembali menemukan performanya. Ia mencatat 4 gol dan 3 assist dari 14 pertandingan musim ini. Sementara itu, Manchester City juga ingin memastikan Rodri benar-benar pulih sebelum memulai negosiasi kontrak baru dengannya. Kontrak gelandang asal Spanyol tersebut masih berlaku hingga 2027. Bek tengah Lecce Thiago Gabriel disebut bakal jadi rebutan di bursa transfer musim panas mendatang. Dua raksasa Serie A, Juventus dan Inter Milan sama-sama tertarik mendatangkan pemain tersebut. Menurut laporan Tuttosport, kedua klub siap bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan Gabriel. Kontrak sang bek di Lecce masih berlaku hingga 2027, sehingga musim panas nanti menjadi momen terbaik bagi klub untuk melepasnya dengan harga tinggi. Juventus dan Inter kini mulai menyusun strategi dan diperkirakan akan bergerak cepat ketika negosiasi resmi dimulai. Musim ini Alexis Saelemaekers benar-benar tampil menonjol di AC Milan. Winger asal Belgia itu ingin membawa performa bagusnya di timnas kembali ke klub untuk menghadapi laga-laga penting. Jeda internasional kali ini memang jadi kabar baik buat Milan. 12 pemain yang membela negaranya pulang tanpa cedera, bahkan sebagian besar kembali dengan semangat baru. Salah satu contoh paling jelas adalah Saelemaekers yang membantu Belgia memastikan tiket ke Piala Dunia. Statistiknya juga keren, 1 gol dan 1 assist, sangat bagus untuk seorang winger. Sekarang dia kembali ke Milanello dengan kepercayaan diri tinggi dan siap mempertahankan performanya. Dengan derby della Madonnina yang sudah menunggu, ini jadi momen ideal buatnya untuk bersinar. Menurut laporan dari Milan News, Saelemaekers ingin jadi salah satu pemain kunci di derby akhir pekan ini. Perjalanannya dari pemain yang dulu kurang dikenal menjadi sosok penting di bawah Massimiliano Allegri benar-benar luar biasa. Akhir pekan ini bisa jadi momen terbesar dalam karir Davide Bartesaghi. Bek kiri muda asal Italia itu diprediksi akan menjadi starter untuk AC Milan di derby della Madonnina. Posisi bek kiri AC Milan memang jadi pembahasan panas belakangan ini. Meski Pervis Estupiñán sudah pulih dari cedera, pelatih Massimiliano Allegri tampaknya lebih percaya pada Bartesaghi yang dinilai lebih stabil dan fleksibel dalam bertahan. Keputusan akhir memang belum diambil, tapi peluang Bartesaghi tampil dari awal sangat besar. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, pemain Akademi Milan itu mengatakan dirinya siap menghadapi laga besar ini. Ia menyebut kondisi fisiknya sangat baik setelah jeda internasional, di mana ia bermain di 2 pertandingan. Namun yang paling emosional adalah kesempatan tampil di derby, impian yang sudah ia miliki sejak kecil. Rasanya luar biasa. Ini memang mimpi sejak kecil. Saya sudah jadi fans Milan sejak lama dan ayah saya juga fans Milan. Saya siap untuk pelatih dan rekan setim, ujar Bartesaghi. Secara taktis, Bartesaghi menunjukkan kedewasaan dalam bermain. Ia bisa menyerang maupun bertahan dengan baik, tergantung kebutuhan tim. Fleksibilitas inilah yang membuat Allegri mempertimbangkannya sebagai pilihan utama di derby nanti. Karir Francesco Camarda berkembang sangat cepat. Saat dipinjamkan ke Lecce, ia berhasil mencetak gol pertamanya di Serie A untuk tim senior. Gol di menit akhir itu membuat Lecce terhindar dari kekalahan saat melawan Bologna. Keputusan Milan meminjamkannya pun terbukti tepat. Dalam wawancara dengan Generazione Azzurra di Vivo Azzurro TV, saat ditanya soal sosok yang menginspirasinya, Camarda menyebut nama Zlatan Ibrahimovic. Saya sangat terinspirasi oleh Zlatan, perjalanan hidupnya, karirnya yang luar biasa. Dia adalah salah satu yang terbaik di dunia dan sudah mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola, ujar Francesco Camarda.